Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat ke-31 sampai ayat yang ke-35, demikian bunyinya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai bagi kita pada saat ini adalah kasih sebagai perintah baru. Di bahasa Batak, holongido patik na ibaru. Sedikit mengenai latar belakang penulisan nats ini di pasal yang ke-13 ini. Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, bahkan dia akan dijual oleh Yudas Iskariot. Yesus juga sudah tahu bahwa dia akan disangkal sampai 3 kali oleh Simon Petrus. Yesus juga sudah tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Namun di dalam kemahatauan daripada Yesus, boleh kita lihat responnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana respon dia terhadap murid-muridnya. Sekalipun dia akan meninggalkan mereka, dia tetap mengasihi mereka. Dia tidak berfokus lagi kepada perbuatan yang dilakukan oleh para murid-muridnya, perbuatan yang dilakukan oleh Yudas, perbuatan yang dilakukan oleh Petrus, bahkan perbuatan yang dilakukan oleh para murid-muridnya yang lain. Di sini boleh kita belajar daripada teks ini. Tuhan ingin memberikan satu teladan yang menunjukkan bagaimana kasih yang benar itu, bagaimana kasih yang sesungguhnya itu. Yang pertama sekali adalah kasih itu harus memiliki kualitas. Ayat yang ke-31 ditambah ayat yang ke-34. Kebanyakan kasih itu gampang luntur apabila kita dikecewakan oleh orang lain. Apabila kita telah disakiti, apabila kita telah dibohongi, apabila kita telah dikhianati, di sini sering sekali kasih itu luntur. Dan dalam hal ini,
Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagaimana kasih yang sesungguhnya, bagaimana kasih yang tidak pernah goyah, bagaimana kasih yang tidak pernah luntur. Walaupun dia sudah tahu dikhianati, walaupun dia sudah tahu akan disangkal, walaupun dia sudah tahu akan ditinggalkan oleh para murid-muridnya, tetapi Yesus memberikan perintah baru, yaitu memberikan teladan bagi kita pada saat ini. Boleh kita lihat itu dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Di bahasa Batak didok, "Naing mamasiha holonga kamu, songon holong ni rohaku dihamu." Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, holong ni Yesus sido nagabe ojahan ni rohat, holong ni rohata, asa masiha holonga kita. Holong ni Yesus sido nagabe ojahan ni patik nai barui. Dasar daripada kita untuk mengasihi adalah kasih daripada Yesus Kristus. Dasar untuk mengasihi adalah kasih sebagai perintah baru. Perlu kita garis bawahi sesuai dengan tema kita pada saat ini. Kasih sebagai perintah baru. Makna baru dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu neos dan kainos. Kata neos atau baru itu menunjuk kepada barang yang baru dibeli, tetapi tidak bertahan lama. Salah satu contoh yang sering kita pakai dan bahkan semua orang hampir memakainya dari anak-anak hingga sudah dewasa, ada handphone. Tatuhor handphone, kita beli handphone, kita pakai mungkin sudah maksimal 5-6 tahun. Dia akan menjadi usang, tidak bertahan lama. Dia akan memiliki batasan. Jadi yang baru atau neos adalah ada batasannya, ada limitnya, tidak bertahan lama. Aka ahamai boi main akaning handphone, pakaian tai, baju tai, rumah kita, bahkan gedung gereja dan lain sebagainya. Yang kedua, kata kainos atau kainen. Ini yang menunjuk kepada sesuatu yang tidak pernah usang, tidak pernah berubah, bertahan selama-lamanya, up to date, fresh. Itulah yang ditemukan dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-34 ini di dalam khotbah kita ini. Jadi kata baru dalam nats ini adalah menyangkut kualitas, menyangkut mutu yang bertahan lama, bahkan yang bertahan selama-lamanya, tidak pernah usang, tidak pernah berubah, tidak ada limit, selalu up to date, segar. Inilah kasih yang harus kita hidupi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kasih yang selalu up to date, dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun, tidak pernah berubah. Apakah sikap dia terhadap kita berubah, tetapi kita harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Itulah yang sampai bagi kita pada saat ini. Sekalipun orang lain telah mengecewakan kita, maka itu tidak akan pernah berubah kasih kita terhadap dia. Itulah kasih Tuhan Yesus yang berkualitas.
Itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada saat ini. Kasih yang tak berubah, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang selalu up to date, kasih yang berkualitas. Di tengah-tengah murid-muridnya yang sudah dia tahu akan mengkhianati dia, yang sudah dia tahu akan menyangkal dia, yang sudah dia tahu akan meninggalkan dia, tetapi dia memiliki kasih yang selalu baru, memiliki kasih yang berkualitas. Di tengah-tengah banyaknya masalah yang kita hadapi, mungkin kita memiliki masalah dengan suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Bagaimana kasih kita terhadap mereka? Apakah kita menjadi membenci mereka? Atau apakah kita balik tidak mengasihi mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perenungan bagi kita pada saat ini. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang kita hadapi terhadap sesama kita, yang mengikat itu semua agar tetap bertahan dengan baik adalah kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sudahkah berkualitas kasih kita? Agar berkualitas kasih kita terhadap sesama kita, ikatlah itu dengan kasih yang daripada Yesus Kristus. Saat kita difitnah, saat kita dimusuhi, saat ada orang yang dendam dengan kita, saat ada orang yang memberikan masalah terhadap kehidupan kita, masihkah kasih itu diam di dalam diri kita? Masihkah kasih itu tetap kita tunjukkan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari nyatakan kasih itu dengan kasih yang berkualitas, yang memiliki kualitas seperti kasih Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah standar kasih itu kita harus kasih agape. Standar kasih kita harus kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih, tak berkesudahan kasih itu. Kita bisa lihat dan kita teladani Yesus Kristus. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya dengan pengorbanannya. Di dalam teks ini, kasih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus adalah kesediaan Dia untuk mengampuni murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya mengkhianati Dia. Kesediaan Yesus menerima keadaan murid-muridnya apa adanya, sekalipun Dia sudah dikecewakan. Kesediaan Yesus untuk berkorban tanpa pamrih. Inilah kasih yang tak terbalas, walau tidak terbatas, walau Dia tidak mendapatkan balasan, tetapi Dia tetap mengasihi dia. Inilah yang harus menjadi model kasih yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kasih agape adalah kasih yang walaupun dia bukan keluarga saya, tapi saya mengasihi dia. Walaupun dia membenci saya, tapi saya harus mengasihi dia. Walaupun dia bukan satu agama dengan saya, tapi saya harus mengasihi dia. Walaupun dia bukan keluarga dekat saya, tapi saya harus mengasihi dia. Bukan kasih karena
haholongiau asa haholongiho dang songoni alai haholongiho nang peso di haholongiho au. Napa tuluhon? Yang ketiga, kasih itu tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Adongdo sada podani halak nabisuk nama dok tiruan nadengga dau umarga sia goda kata pangajarion. Tiruan nadenggan dau umarga sian goda kata pangajarion. Teladan yang benar dan lebih berharga adalah itu nyata daripada nyata dengan perbuatan daripada sekedar kata-kata. Salah satu contoh, bagaimanapun kita untuk mengajari anak kita, mengingatkan anak kita dengan kata-kata, tetapi ketika itu tidak dibarengi dengan perbuatan nyata, melalui tindakan nyata atau teladan dalam diri kita, maka anak itu akan sangat sulit untuk menuruti kita. Salah satu contoh adalah ketika kita mengatakan jangan merokok terhadap anak kita, tetapi dalam setiap harinya kita merokok di hadapan dia tidak akan melaksanakan yang tidak merokok itu, tapi justru dia akan mengikuti, yaitu merokok. Bohado yana kotai mangoloi parsuruon ni natorasna unang marisap ni nahita alai marisap pita dia depanna. Alan ia kedamang denang nahina holongan dang pola tak ajari yana kotai marisap boido yana kotai gabe parisap molo saya totong di ida hita marisap. Kita tidak mengajari anak kita berbohong, tetapi ketika anak kita melihat kita sering berbohong, maka anak kita menjadi seorang pembohong. Itu makanya dokon ya, dang dau tubis siabona. Anak kita itu merupakan fotokopi daripada diri kita. Apa yang dilihat oleh dia, itulah yang di copy paste dia, dan itu yang akan dilaksanakan oleh dia. Saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, kasih itu tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Pada saat ini boleh kita renungkan kembali di dalam diri kita, secara khusus sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi teladan terhadap anak-anak kita? Riko do iko sulik kita tadirita asa unang marisuang aka saluhut poda nang talehot tiana kotai asa dijamoton nasida asa diargahon nasida asa tarjalo ni nasida pangajario doho poda natapasaha di parnguluon ni nasida. Mari kita renungkan, apakah kita sudah bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Standar kasih kita adalah bukan diri manusia itu, bukan tindakan manusia itu, tetapi standar kasih kita adalah Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bawa kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yesus memerintahkan kita dengan kasih yang berkualitas tinggi, yaitu kasih agape yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah usang, yang selalu baru, dan yang tidak mengenal batas-batas perbedaan. Apakah dia satu agamaku kah? Apakah dia satu gerejaku kah? Apakah dia keluargaku? Kita harus mengasihi dia. Milikilah kasih yang berkualitas, milikilah kasih yang agape, milikilah kasih yang
nyata. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Ajarlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki kasih yang sungguh-sungguh nyata, kasih agape, kasih yang berkualitas. Amin.